Dapur kering dan dapur basah ini itu kita diskusi intens juga dengan customernya sehingga jadilah karya yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat LB, selamat datang di channel Bios. Bersama saya Latif yang seperti biasa akan memberikan referensi kepada kalian yang suka akan dunia interior, baik review hasil pekerjaan dan tutorial produksi serta belajar membuat desain 3 dimensi. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung saja subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Nah, pada video kali ini kita akan mereview secara detail hasil pekerjaan di kediaman Bapak Jopi yang berada di Cibubur, tepatnya di Royal Boat Cluster. Adapun proyek yang kami kerjakan pada lantai 1 adalah kitchen set, dapur kering dan dapur basah, dan pada lantai 2 yaitu 2 lemari wardrobe, lemari rak sepatu, dan pantry. Seperti biasa, pertama yang kita lakukan adalah survei lokasi terlebih dahulu. Dan ini adalah posisi ruangan kosong lantai 1 dan lantai 2-nya, teman-teman. Jadi di sini buat lemari sepatu. Yang di sini itu buat lemari tas sampai atas, sampai plafon. Bagian sini nanti buat kompor, kitchen set atas bawah, cuma yang box atas semuanya sejajar dengan jendela, itu bagian atas jendela. Kemudian bagian sini itu nanti lemari wardrobe full sampai atas juga sama. Kemudian ini kita akan ukur dapur kering. Oke, ini dapur keringnya. Dapur kering ini full atas bawah sampai plafon. Bagian sini juga sama, ini dapur basah. Nah, dapur basah ini semua full juga atas bawah, full sampai bawah juga. Itu ada sink, full, semuanya full. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat desain pada lantai 1, di mana ini adalah desain bagian dalam untuk dapur keringnya. Terdiri dari storage besar dan kecil, beberapa ambalan, laci, dan rak piring nih teman-teman. Setelah konsep bagian dalam disepakati, selanjutnya kita lakukan render desain 3 dimensinya. Warna yang digunakan yaitu Champion Gold Metallic dengan kombinasi box kaca bening dengan lampu di bagian dalamnya. Beberapa box atas kita biarkan terbuka sebagai tempat pajangan aksesoris kitchen set supaya menambah kesan lebih cantik dan estetik. Terdapat juga bagian topi di atas dengan ornamen lampu sebagai penerangan dan granit yang dipakai menggunakan warna black gold, serta kaki pada box bagian bawah supaya terlihat cakep. Selanjutnya kita masuk pada bagian dapur basah nih teman-teman. Pada konsep bagian dalam sama, terdapat storage besar dan kecil, beberapa ambalan, rak piring pada box atas, rak bumbu, tempat gas, dan laci tentunya. Dengan masih mengusung tema yang sama, pada gambar 3D warna yang digunakan kombinasi Champion Gold Metallic dan merah marun. 2 buah pintu hidrolik pada rak piring dan di atas cooker hood memberikan kesan kuat minimalis. Sekarang kita masuk ke lantai 2 nih. Pada konsep bagian dalam lemari wardrobe untuk dimensi ukurannya tinggi 317 cm atau 3,17 meter, lebar 234 cm atau 2,34 meter, dan kedalaman 65 cm. Terdapat sebuah laci untuk penyimpanan file-file penting dan beberapa ambalan untuk menaruh koper, tas, dan sebagainya. Terdapat juga pipa stainless untuk gantungan jas, gaun, kemeja, dan lain-lain. Terdapat juga topi di bagian atas agar seragam dengan furniture yang lainnya juga. Dan ini adalah gambar 3D-nya. Dengan warna motif wooden yellow atau motif kayu membuat lemari ini terlihat mewah. Sistem pintu yang kita pakai menggunakan pintu sliding dengan kunci di setiap pintunya. Dengan sistem ini dapat menghemat space ruangan yang sangat sempit. Di seberang juga ada lemari wardrobe yang mempunyai dimensi yang sama. Konsep yang dipakai sama seperti lemari sebelumnya. Hanya saja pada bagian lemari ini tidak ada lacinya nih teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke lemari rak sepatu. Terdapat 3 ambalan dengan masing-masing ruang kurang lebih 22 cm. Dan dimensi yang dipakai lebar 1800 cm atau 1,8 meter. Tinggi standar meja 80 cm dan kedalaman standar 60 cm. Pada gambar 3D masih menggunakan konsep pintu sliding dengan panel pintu menggunakan plat berlubang supaya memberikan ventilasi yang lebih maksimal dan tentunya dengan tetap menjaga estetikanya. Lanjut ke bagian pantry.
Terdapat rak piring atas dan 1 ambalan dan rak piring bawah 3 buah laci dan 1 ambalan. Pada pantry ini tidak ada ruang gas karena kompor yang dipakai menggunakan kompor listrik. Dan ini adalah desain 3D-nya, masih menggunakan warna yang sama yaitu urat kayu supaya seragam dengan furniture di sekitarnya. Topi di bagian atas dengan 1 lampu dan pada box atas bagian bawah kita pasang juga lampu agar membantu penerangan saat memasak dan pastinya akan terlihat lebih indah. Dan yang dipakai sama masih menggunakan black gold. Nah, sahabat LB, itu tadi penjelasan mengenai desainnya. Sekarang kita masuk ke video proses produksi. Di video berikut kita akan melakukan proses produksi dari perakitan, pengiriman sampai pemasangan dari awal hingga selesai. Yuk kita simak videonya. Hanap taruh dia praktik luhur di luhur deh, jadi posisinya 90 dia 70 pas pojok. Setelah tim melakukan diskusi gambar, selanjutnya pemotongan rangka dan perakitan pun dimulai. Langkah selanjutnya adalah pembuatan pintu. Bahan yang kita pakai menggunakan frameless, frame handle, dan aluminium komposit panel atau orang sering menyebutnya ACP. Kemudian kita lakukan pemasangan engsel pada bagian frame pintu. Dan ini adalah furniture dari desain yang kita buat dan siap dikirim ke lokasi. Selamat datang di Royal Wood Cluster, hunian yang sangat nyaman milik Bapak Jopi yang ada di daerah Cibubur. Dan saatnya kita berkarya. Langkah selanjutnya adalah memulai pemasangan di lokasi, dimulai dari box atas terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengukuran, kita buatkan rangka penahan untuk bagian box atas. Cara ini tentunya kita gunakan mengingat di lokasi belum terpasang backsplash atau keramik pada dinding. Box atas sengaja kita pecah menjadi beberapa bagian.
agar memudahkan dalam pemasangan di lokasi. Setelah box atas terpasang, langkah selanjutnya kita pasang ambalan atau tatakan. Kemudian kita mulai pasang bagian topinya nih teman-teman. Selain berfungsi sebagai tempat pemasangan lampu untuk penerangan dan tentunya agar terlihat lebih mewah. Setelah semua box terpasang, kita lanjut ke pemasangan pintu. Langkah selanjutnya adalah pemasangan top table. Dan di sini kita menggunakan granit berwarna black gold. Sambil menunggu proses finishing pada dapur kering, yuk kita ke proses pemasangan dapur basah nih teman-teman. Kebalikan dari dapur kering, langkah awal pemasangan adalah box bawah terlebih dahulu. Dan di sini pada area bawah sudah ada cor-coran dan top table-nya. Selanjutnya, kita mulai pemasangan box atasnya nih sahabat LB. Nah, sambil menunggu lantai 1, kita naik ke lantai 2 nih. Di sini terdapat lemari wardrobe, dan ini adalah proses pemasangannya. Karena lemari ini berukuran besar, yaitu lebar 2,4 meter dan tinggi 3 meter, maka kita menggunakan sistem knockdown atau bongkar pasang. Mengingat akses tangga ke lantai 2 yang begitu sempit, sehingga tidak memungkinkan lemari tersebut kita angkat dalam keadaan jadi. Cara ini bisa teman-teman gunakan agar pemasangan lebih cepat dibandingkan rakit dari nol di lokasi. Dengan sistem knockdown, dapat memudahkan kita dalam perakitan dan menghemat waktu yang lebih cepat dan efisien.
Setelah rangka selesai dirakit, selanjutnya adalah pemasangan pintu. Untuk pintu di sini kita menggunakan full sliding dengan kunci di setiap pintunya. Seperti ini contohnya, kurang dari 30 menit perakitan pun selesai. Selanjutnya, pemasangan lemari pantry, masih dengan sistem yang sama seperti lantai 1. Kemudian pemasangan rak sepatu, dan boom! Supaya video ini makin lengkap, langkah selanjutnya adalah kita melakukan review produknya. Check it out. Alhamdulillah tim LBHOS telah menyelesaikan proyek 2 lantai di perumahan Cibubur. Seperti yang Anda lihat, di sini ada kitchen set milik Pak Jopi yang berwarna ACP Champion Gold. Kemudian ditambah dengan ornamen kaca. Kita bisa mulai review dari sebelah sini. Di sini kita menggunakan top table berwarna black gold. Tapi sebelumnya mungkin ada baiknya kita hidupin lampu dulu ya, Fik ya. Hidupin lampu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tombol lampu. Di sini ada 3 tombol lampu. Kita gunanya adalah untuk lampu bawah. Di sini ada lampu bawah. Gunanya adalah sebagai penerangan. Kemudian di atas topi ada lampu juga, gunanya juga sebagai penambah penerangan juga. Nah, di dalam box kaca ini itu kita gunakan lampu juga sebagai penerang juga, supaya secara estetik terlihat lebih mewah. Karena nanti rencananya di dalamnya akan dipasang beberapa pajangan sehingga terlihat dari luar. Mungkin kita coba hidupin dulu dari bawah seperti ini. Nah, ini adalah lampu bawah. Di sini ada 4 lampu sebagai penerangan apabila mencuci piring di sini, ini wastafel, mencuci tangan, itu dapat diterangi secara maksimal. Kemudian di bagian topi kita coba hidupkan dulu. Nah, ini adalah bagian topi. Untuk lampu kita menggunakan warna warm white, istilah orangnya warna kuning ya. Kemudian di bagian dalam kaca kita coba hidupkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Pinggirannya kita bevel selebar 3 cm. Kemudian kita kasih handle supaya mempermudah dalam mengoperasikan buka tutupnya. Dan di sini kita frameless, tidak menggunakan frame seperti di sebelahnya. Seperti ini. Di bawahnya kita tidak kasih ambalan apa-apa. Kita kasih langsung aja ruangan kosong seperti ini. Gunanya tentunya untuk menaruh benda-benda yang besar sebagai storage tentunya. Engsel yang kita pakai juga menggunakan engsel slow motion, bisa dilihat. Ya, itu ruangannya. Dan ini engselnya. Kita tidak perlu menutup, tinggalkan saja, dia tutup sendiri. Kemudian di sebelahnya ini ada rak piring. Rak piring di sini kita menggunakan stainless steel. Di atasnya rak piring dan di bagian bawahnya itu untuk botol serta gelas-gelas. Sistemnya juga menggunakan rel. Untuk frame kita menggunakan warna coklat ya.
Kenapa kita menggunakan coklat? Karena kita menyesuaikan dengan ACP yang berwarna champagne gold, sehingga secara tampilannya lebih soft, tidak terlalu kontras ya. Kemudian ini di bagian atas kita ada laci, di dalamnya menggunakan rak sendok. Untuk rak sendok ini kita menggunakan merek Harvit ya, kita menggunakan yang high quality. Kemudian untuk rel sendiri kita menggunakan slow motion seperti ini. Nah, dia sudah slow motion. Di bagian bawahnya seperti biasa, laci kosong aja untuk menaruh storage dan mangkok-mangkok aja, gelas-gelas. Seperti itu. Semuanya kita slow motion. Kemudian untuk di bagian pojok, nah ini yang menarik. Kita menggunakan engsel, kalau kata orang itu engsel 180 derajat ya mungkin ya namanya nih. Nah ini kita menggunakan merek TGV ya, menggunakan TGV. Seperti ini cara kerjanya, dia seperti tangan kepiting ya. Nah ini ada ambalan ini kita buat langsung ke bagian dalam. Gunanya adalah supaya sepis yang di bagian dalam itu tidak terbuang, jadi masih bisa ditaruh barang-barang ya. Ciri khas di LBOS itu adalah ambalannya tuh menggunakan edging, sehingga secara estetika dari depan itu tampak lebih mewah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke box bagian atas. Nah, ini di bagian box atas, ini permintaan khusus dari Bapak Jopi. Dia minta dikosongin aja. Mungkin digunakan untuk barang-barang yang lebih besar ya. Untuk bagian atas saya nggak sampai, jadi kira-kira sama seperti bawahnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah strategi dari tim LB House untuk box bagian sudut. Itu kita menggunakan ambalan juga yang membentuk sudut sehingga tidak terbuang spisnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tutup. Nah, kita sekarang masuk ke di bagian sebelahnya. Ini ada 2 pintu. Kita gunakan satu ambalan. Teman-teman bisa lihat ambalannya menggunakan edging sewarna dengan warna frame, sehingga sangat selaras ya dengan warna ACP-nya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Ini adalah pintu kaca. Kita gunakan box kaca, kita buka. Nah, seperti ini. Kita langsung ke bagian dapur basah. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah dapur basah. Agak sedikit berbeda. Kalau di dapur kering kita menggunakan ACP berwarna champagne gold. Ya, kita menggunakan ACP champagne gold. Tapi kalau untuk di bagian dapur basah ini kita kombinasi, yaitu champagne gold dengan merah marun. Dan ini ACP-nya semua pakai merek merek A7 ya. Kita merek A7 yang tebalnya 4 mili. Teman-teman bisa lihat di sini sama. Di sini ada lampu juga seperti konsep yang di bagian dapur kering sebagai penerang. Nah, kalau seperti itu jadinya terang ya, lampu di sini terang. Nah, ini untuk laci kita
kita sedikit memodifikasi ya, karena laci yang ukuran selebar ini kita cari tidak ada, makanya kita kombinasi yaitu dengan memodifikasi laci ini. Kemudian kekurangan space-nya ini kita tutup menggunakan ACP, sehingga di bagian sini masih bisa menaruh seperti pisau-pisau atau mungkin lap kering mungkin di sebelah sini ya. Sama ini menggunakan rel slow motion juga sama. Nah, ini adalah gas. Ini bagian gas. Ini kemarin juga kita modifikasi. Nah, ini salah satu strategi juga mungkin buat teman-teman di rumah. Pada prinsipnya adalah gas ini membutuhkan space tinggi kurang lebih sekitar 60 cm. 60 cm itu hanya gasnya aja. Hanya gas 60 cm, tetapi dengan adanya roda di bawah sehingga itu butuh space kurang lebih sekitar 70 sampai 75 cm. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Jopi, sehingga tembok ini, tadinya tembok ini kan lurus ke sana. Temboknya ini kita bobok ke bawah. Kemudian roda bisa masuk supaya memudahkan juga seperti ini. Nah, jadi langsung masuk. Di bagian pintu itu kita gunakan dummy ya. Jadi seolah-olah seperti tembok juga. Nah, kita buat seperti itu. Jadi seperti dummy, konsepnya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sebelahnya kita gunakan rak custom, digunakan untuk botol-botol bumbu-bumbu. Ini rak ini kita buat sendiri. Langsung ke atas. Nah, di sini kita modifikasi sedikit karena di sebelah ini adalah kamar mandi, sehingga kita buatkan saluran pembuangan hawa dari kamar mandi. Kebetulan ini tadinya lubang, teman-teman. Ini tadinya lubang. Ini kita tutup ACP. Ini tadinya lubangnya sampai sini ya. Lubangnya sampai sini kita tutup ACP, sehingga bagian yang berlubang ini dari dalam itu kita tutup. Kita bentuk, kita modifikasi sedemikian rupa ke atas. Seperti itu, lihat ada boxnya. Kemudian kita keluarkan ke sana. Sehingga hawa itu langsung keluar ke luar. Itu salah satu strategi kita untuk masalah ventilasi atau pembuangan dari hawa WC atau kloset di bagian dalam dapur ini. Karena kan dapur harus bersih ya. Nah, untuk bagian rak piring ini kita menggunakan hidrolik. Nah, ini hidroliknya. Ini yang kita gunakan adalah berapa newton ya? Kita gunakan 100 newton. Kita gunakan 100 newton bebannya. Nah, rak piringnya menggunakan rak piring stainless steel. Kemudian di bagian bawahnya ada tatakan. Nah, ini tatakannya. Sehingga air tidak menetes ke bawah tetapi masuk ke sini. Kita tutup lagi.
Ya, mungkin untuk review dapur kering dan dapur basah cukup ya, Fik ya? Cukup ya, mungkin cukup segitu dulu. Yang pasti pekerjaan kita adalah pekerjaan kitchen set custom, jadi kita bisa request mau seperti apa, itu bebas. Karena sebelum kita mulai pekerjaan ini kita desain dulu ya, kita desain sehingga pada saat desain itu kita bisa diskusi atau bisa revisi gambar sesuai dengan keinginan. Kebetulan untuk dapur kering dan dapur basah ini itu kita diskusi intens juga dengan customernya sehingga jadilah karya yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini dapur basahnya. Sekarang kita review langsung ke lantai 2. Di situ ada lemari dan juga rak-rak sepatu. Nah, sahabat LB, kita sekarang ada di lantai 2 di kediamannya Bapak Jopi. Di belakang saya ini ada proyek lemari wardrobe dan rak sepatu serta pantry. Mungkin kita langsung lihat ya, Pik ya. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, pertama kali masuk kita langsung disuguhkan dengan rak sepatu ya. Ini adalah rak sepatu. Yang menarik di sini adalah untuk bahan kita tidak menggunakan bahan ACP, tetapi kita menggunakan bahan plat. Kemudian bahan plat berlubang. Ini saya pesan khusus, kalau nggak salah kita bisa dapat di Tokopedia. Saya lupa nama tokonya. Ini kita menggunakan lubang kurang lebih sekitar 3 mili karena kebetulan customernya nggak mau ada kecoa atau mungkin ada hewan-hewan yang bisa masuk ke dalam. Makanya saya gunakan yang 3 mili. Saya rasa sudah cukup ya. Nah, ini menggunakan pintu sliding. Ini adalah pintu slidingnya. Di dalamnya ada rak sepatu. Kita gunakan beberapa ambalan untuk menaruh sepatu. Di bagian pojok sama. Nah, seperti ini. Ini sangat menarik lagi teman-teman. Ini sangat menarik sekali karena rak sepatu ini didesain khusus ya dengan panel pintu menggunakan plat berlubang. Kemudian kita lanjut ke pantry. Mungkin dari sana kamera. Bukan pantry. Kesini Pik. Kita langsung ke wardrobe. Mungkin Apik di sana. Kita langsung udah. Nah, sekarang kita langsung ke wardrobe dan ini adalah penampakan wardrobe buatan dari tim LB House. Bisa kita lihat dari bawah sampai atas itu full sampai plafon. Bagian atasnya juga kita gunakan topi. Ini kebetulan juga wardrobe-nya juga depan belakang hadap hadapan ya. Jadi ini benar-benar ruangan ini full dengan lemari-lemari pakaian. Jadi customer kita ini mendesain sedemikian rupa bahwa ruangan ini khusus untuk ruang ganti atau ruang pakaian dan lain-lain. Untuk lemari wardrobe ini sendiri itu menggunakan full kunci, di mana setiap pintu-pintunya itu kita gunakan kunci. Seperti ini cara mengoperasikannya. Ini adalah kunci, kita tarik. Nah, di dalamnya terdapat laci, di mana laci ini digunakan untuk menaruh benda-benda berharga atau mungkin benda-benda khusus seperti kotak-kotak perhiasan, kemudian mungkin hadiah-hadiah dari teman dekat yang spesial, mungkin surat-surat berharga itu bisa ditaruh di sini. Kemudian ada beberapa ambalan. Di bagian atas juga sama, itu ada satu ambalan full. Ini di sini kita bisa menaruh untuk tas-tas, mungkin di bagian atasnya juga sama. Kita lanjut ke bagian sebelahnya. Ini kita pintu menggunakan full sliding ya, karena kalau kita gunakan swing itu dapat mengganggu space yang ada. Nah, ini di sebelahnya. Ini permintaan khusus dari customernya, maunya agak besar seperti ini. Dan di sini ada gantungan baju. Di sini ada gantungan baju.
Kemudian ada lampunya. Nah, itu ada lampu supaya terlihat pada saat mengambil baju itu lebih terang pencahayaannya. Di sini gantungannya menggunakan stainless dan di bagian tengahnya kita pakai tambahan penguat ya, atau sambungan penguat supaya tidak gampang melengkung karena ini space-nya lumayan lebar. Masuk ke sebelahnya, konsepnya sama seperti lemari sebelumnya. Ada rak, ada tempat gantungan baju juga. Kayaknya yang sebelahnya nggak usah kali ya, Pik ya. Ya mungkin yang di sebelah bisa di-shoot sama. Sama aja, dan kita sekarang masuk ke bagian pantry. Di bagian pantry tidak ada sink dan tidak ada apa-apa karena kita berpikir bahwa sink bisa diwakilkan dengan wastafel yang ada di kamar mandi, dan di sini nanti menggunakan kompor listrik sehingga tidak perlu ada lubang di area sini. Di sini kita hanya menggunakan satu ambalan di bagian pojok. Kemudian ada rak piring, sama, masih menggunakan stainless steel juga. Dan ini laci dengan rel slow motionnya. Kemudian di bagian atas kita seperti konsep yang di bawah, di atas ada lampu dan di bawah ada lampu sebagai penambah penerangan. Lebih seperti itu. Box atas ada satu ambalan. Dan di bagian sisi sebelahnya kita masukkan rak piring. Karena ini adalah pantry ya, kita kasih rak piring dan rak gelas, sama ada tatakan sebagai penahan air juga di sebelahnya. Oke sahabat LB, demikian review project dari kami yang ada di Cibubur. Mungkin buat teman-teman yang lain yang ingin menghubungi kami bisa menghubungi nomor WA di bawah ini atau Instagram di atas. Dan sebagai informasi bahwa Elbios tidak mengerjakan hanya kitchen set aja, tapi kita mengerjakan semua kerajinan yang berhubungan dengan aluminium seperti partisi, jendela, dan lain-lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.